menarik untuk menyambut Ramadan, ada sekali tabligh akbar yang bisa kita laksanakan dengan mengundang ustadz barangkali dari luar kota Bangkinang ataupun bisa jadi dari Pekanbaru dan sebagainya, menjelang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bisa insyaallah. Kemudian nanti kami sekarang juga sedang merancang program untuk Ramadan, akan fokus tentang program tentang Al-Quran, karena memang kita akan di tempat ini kita akan terus branding khas untuk kegiatan-kegiatan ataupun kajian-kajian tentang Al-Quran. Nah, ini barangkali sedikit informasi dari kami. Dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita. Akan kita bagi kepada dua sesi. Sesi pertama pemaparan, dan yang kedua barangkali nanti kalau ada pertanyaan, karena selama ini mungkin kita terlupa membuka sesi tanya jawab. Nah, mana tahu ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, sehingga nanti kita bisa juga memberikan penjelasan. Baik, untuk kelanjutan kami dengan Ustadz Mendra sengaja berbagi beliau tentang masalah fikih keluarga, karena ini juga persoalan yang penting, dan kami khusus tentang masalah Al-Quran yang akan kita senantiasa bahas dan kita sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan kemarin kami sudah menyampaikan tentang semacam kehebatan daripada Al-Quran, ya. Dan pada intinya kemarin Al-Quran itu mampu merubah karakteristik sebuah masyarakat yang jahiliyah menuju masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan membahas tentang keistimewaan dan kandungan Al-Quran. Dan kami yakin barangkali kesempatan malam ini kita tidak akan bisa tuntas menyampaikan dua materi ini, karena cukup panjang ataupun cukup banyak. Yang pertama, bahagian pertama kami akan sampaikan tentang keistimewaan Al-Quran. Ada 4 yang ingin kita sampaikan. Tentunya banyak keistimewaan yang lain. Keistimewaan Al-Quran yang pertama, namun sebelumnya Bapak dan Ibu, tadi saya sempat membaca sebuah kiriman WA dari salah seorang ustadz pengurus Dewan Masjid Indonesia. Jadi kata beliau dalam artikel ataupun link berita yang disampaikan itu, 65% masyarakat ataupun orang Islam di Indonesia itu tidak pandai baca Al-Quran. 65%. Taruhlah kini penduduk Indonesia 250 juta. Apa? Lebih kurang ya. Wak buang aja lah umpama sekian puluh juta ada yang non muslim. Mungkin dari kitanya sekitar 230 juta. Coba kalikan 65% kali 230 juta. Berapa lebih kurang yang tidak pandai baca Al-Quran? Ya, hampir 130 atau 140 juta yang tidak pandai. Ini tentu sebuah hal yang dilematis, dan barangkali memang perlu awak dalami, karena di saat lembaga-lembaga ataupun institusi-institusi yang sekarang tumbuh seperti jamur, ya, yang banyak melaksanakan program-program terkait tentang Al-Quran, termasuk tahfizul Quran, namun ternyata masih banyak yang belum tersentuh oleh program-program tersebut. Nah, mudah-mudahan awak yang hadir di siko go lebih pandai baca Quran seduanya, ya. Lah ya Pak, Bu, insyaallah lah ya. Insyaallah. Nah, banyak loh bab mereka tu kan. Membaca Al-Quran tu kan ada yang tidak tahu huruf, ya, kemudian sudah pandai membaca tapi tidak lancar. Sudah lancar
tapi tajwidnya belum benar misalnya, ada lain sebagainya. Jadi banyak sebetulnya PR kita tentang Al-Quran ini. Itu di bab itu saja, belum lagi nanti pendalaman, pemahaman terhadap Al-Quran dan lain sebagainya. Makanya kita berharap kita harus senantiasa berinteraksi ataupun bergaul dengan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kembali kepada tema yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ya, keistimewaan Al-Quran itu adalah Al-Quran itu ia membawa kebenaran. Kebenarannya mutlak 100%. Ya. Makanya di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ini. Seperti misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab Al-Quran, ya, yang membawa kebenaran, mengandung kebenaran. Dan karena ini kalamullah, kalimatnya ini datang dari Allah, maka tidak ada kesangsian kita sedikit pun. Makanya dalam surat Al-Baqarah tadi, la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya, bahwa Al-Quran itu sedikit pun tidak ada keraguan padanya. Jadi kebenaran Al-Quran itu adalah mutlak. Dan kita sebagai seorang mukmin, yang rukun iman kita mengajarkan salah satunya bahwa kita, rukun iman kita itu adalah mengimani Al-Quran. Maka harus tertanam pada diri kita tentang kemutlakan kebenaran Al-Quran, dan kita sedikit pun tidak ragu dengan Al-Quran. Karena hari ini Bapak dan Ibu banyak upaya-upaya, ya, untuk membuat awak ragu dengan Al-Quran. Ya, apa guna Al-Quran tu? Al-Quran tu turun belasan abad yang lalu. Cocoknya itu untuk mengatur kehidupan orang dulu-dulu. Nak cocok zaman awak kali. Dan betapa banyak orang yang melecehkan Al-Quran, bukan saja dari ucapan-ucapan mereka, tapi dengan tindakan. Itu kan ada di video-video yang kita dapat kirimannya itu, ada yang dengan beraninya dia membakar Al-Quran. Dan biasanya uang-uang yang condong itu Bapak dan Ibu, ya, Allah sangat benci kepada orang-orang yang melihatkan keangkuhan, kesombongannya secara nyata. Biasanya langsung lansai dari Allah itu apa? Azabnya. Ya, kadang musibah yang menimpa dia, ya. Bahkan yang di negara mana itu yang dia bakar Al-Quran, langsung api itu membakar dia. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi Bapak dan Ibu, ini harus kita yakini sebagai seorang mukmin. Apapun bujuk rayu orang, apapun pengaruh orang ingin merusak cara berpikir kita tentang Al-Quran, maka harus kita tolak, ya, bahwa kebenaran Al-Quran ini mutlak karena dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang nak mampu awak harus, tapi awak harus juga berangkat dari pemahaman. Kalau beko awak nak paham dengan ayat-ayat Allah tu, payah juga kadang menghadapi orang yang ingin melemahkan awak dari sisi katakanlah mencari kelemahan-kelemahan yang menurut mereka lalu disodorkan kepada kita sehingga menimbulkan keraguan. Ya, dan yang seperti itu banyak. Ada yang mengaku mantan seorang muslim, lalu dia murtad, lalu dia menjelaskan tentang kerancuan-kerancuan, keanehan-keanehan Al-Quran menurut dia, ya, menurut dia yang tentu argumentasinya lemah. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita yakini. Kalau ndak, untuk apa awak bersusah payah kan mempertahankan Al-Quran ini
kalau dalam hati awak ada perasaan menganggap Al-Quran itu tidak benar. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu terjaga kemurniannya. Nah, ini juga sangat penting. Mengapa demikian? Karena Al-Quran itu kanlah berabad-abad ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan orang yang langsung hidup dengan proses turunnya wahyu itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab suci Al-Quran ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu. Ya. Dan sesungguhnya kami yang memeliharanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa orang, autentiknya Al-Quran itu akan terjamin sampai akhir zaman. Ya. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada sebuah kitab, buku dan lain sebagainya yang paling banyak yang paling banyak dibaca dan dihafal oleh umat manusia kecuali Al-Quran. Nah, bagaimana cara Allah memelihara Al-Quran? Salah satunya adalah dengan dia masukkan Al-Quran itu ke dalam dada para hamba-hambanya, yaitu para hufaz. Ya, para hufaz. Orang-orang yang hafal Al-Quran. Kalau hanya melalui karote, Pak, Bu, ya, nah, itu mudah nanti dicetak. Sekarang banyak itu. Makanya Bapak dan Ibu beli Al-Quran itu hati-hati. Banyak cetakan-cetakan yang kadangkala ada ayat yang dihilangkan, ada yang ditambah dan lain sebagainya. Makanya ada lembaga tasbihnya, Kemenak, ya, dan lain sebagainya. Tapi kadang kan yang beredar di pasar gelap, katakanlah seperti itu, yang tidak resmi, ya, kadang banyak merubah-rubah kandungan ataupun isi. Jadi kalau hanya di kertas saja seperti itu. Makanya kita tidak setuju ada. Nah, ini bahagian untuk melemahkan semangat kita kembali kepada Al-Quran. Jadi ada petang ambo baca di sebuah artikel, tidak perlu menghafal Al-Quran dulu, ya, kini lah bisa direkam, disimpan, ya, di alat-alat elektronik. Nah, berapa giga ada penyimpannya. Jadi awak kau nak perlu menghafal Al-Quran. Ini menurut dia, yang perlu menghafal Al-Quran itu cukup para imam saja untuk tambahan ayat-ayat yang dia baca dalam solat. Nah, ini anggapan keliru, karena nanti ada fadilah menghafal Al-Quran itu, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, fadilah yang juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi cara-cara berpikir yang seperti ini cara-cara yang ingin melemahkan kita untuk kembali kepada Al-Quran. Karena kembali kepada Al-Quran itu dengan berbagai macam ikhtiar ataupun usaha, termasuk salah satunya, ya, dengan menghafalnya. Makanya banyak Bapak dan Ibu, ya, kalau awak lah terbiasa dengan Al-Quran, ya, itu ada orang membaca Al-Quran itu menurut awak salah gitu kan, itulah otomatis saja telinga awak akan ganjil mendengar. Dan bahkan ada yang sampai tingkat kemampuannya bukan hanya seperti itu, ya, huruf-huruf sedikit saja yang hilang karena cita rasa yang terbangun dalam dirinya itu adalah memang dia adalah manusia Al-Quran. Maka dia tahu, kalau di Indonesia yang paling terkenal itu ada namanya Gus Baha, ya. Gus Baha itu dia jadi tontu, ya, seluk beluk Al-Quran, sehingga Ustadz Adi Hidayat
Ustaz Ali Hidayat kan tentu hanya Bu ya. Yang hafal ayat Al-Quran itu bukan sekedar hafal membacanya, halaman sekian pojok kiri pojok kanan ya, baris bawah itu hafal sama dia. Dan dia mengatakan ada manusia Al-Quran di Indonesia ini, yaitu Buya ataupun Ustadz Gus Baha ya. Beliau ini seorang yang alim tentang Al-Quran. Nah ini kenapa bisa demikian? Karena dia selalu berinteraksi dengan Al-Quran setiap waktu. Dan orang-orang seperti inilah yang akan menjaga Al-Quran itu dari upaya penyelewengan. Jadi ini jaminan Allah yang kedua. Karena banyak ya, kalau kini kan beko awak padahal kan bicara di internal kan, kadang beko jadi bahan apa. Tetapi pada kenyataannya banyak ya kitab-kitab yang itu diragukan originalitasnya ya, karena dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun oleh mereka-mereka yang memperturutkan hawa nafsunya di dalam beragama. Nah, di dalam Al-Quran Allah sudah menegaskan bahwa dia yang akan menjaga Al-Quran ya, dengan cara dia. Makanya dari abad-abad dahulu sampai sekarang, alhamdulillah originalitas kemurnian Al-Quran itu tetap terjaga. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, keistimewaan daripada Al-Quran itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Al-Quran itu pemberi syafaat bagi seseorang nanti di yaumil mahsyar. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah SAW, karena dia nanti akan datang memberikan syafaat ya, kepada orang-orang yang membacanya, kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Jadi baca toh ibu, baca ya. Dan dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Rasulullah, derajat seseorang itu nanti ditentukan sejauh mana terakhir dia di dunia membaca Al-Quran ya. Makanya Al-Quran ini nanti surat-surat yang ada itu mempunyai fadilah, termasuk surat Al-Muluk misalnya ya. Surat Al-Muluk itu siapa yang mampu merutinkan membacanya setiap malam, mudah-mudahan ini diamalkan ya Bu ya, Pak ya, maka insya Allah nanti dia akan bisa melindunginya dari azab kubur. Surat Al-Muluk kan tidak panjang Pak ya Bu ya, hanya butuh beberapa menit membacanya. Makanya almarhum Syekh Ali Jabar pernah mengisahkan pengalaman pribadinya tentang membaca surat Al-Muluk. Suatu malam dia tertidur tanpa sebelumnya membaca surat Al-Muluk ya, lalu dia bermimpi tentang sebuah keadaan yang sangat mengerikan di alam kubur ya. Lalu kemudian ada yang memberikan pertolongan, dan itu adalah surat Al-Muluk. Dan beliau terbangun dan dia ingat ternyata tadi sebelum tidur dia belum sempat membaca surat Al-Muluk. Surat Al-Kahfi juga demikian ya. Orang-orang yang membaca Al-Kahfi pada malam Jumat ataupun hari Jumat, maka dia nanti akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala ya di yaumil mahsyar dan lain sebagainya. Maka Al-Qur'an ini memberikan syafaat nantinya bagi sahabat-sahabatnya, bagi orang-orang yang rutin membacanya. Dan Al-Quran ini sejauh mana awak berinteraksi kepadanya Bapak dan Ibu, dia juga bisa menjadi ukuran kebersihan hati awak. Kebersihan hati awak ya, makanya Utsman bin Affan mengatakan orang-orang yang bersih hatinya itu pasti akan senang membaca Al-Quran. Maka kalau awak patut curiga akan hati kita kalau boleh awak membaca Al-Quran.
merutinkannya. Ya. Bapak dan Ibu, di situ ada enggak yang pernah membaca Al-Qur'an 1 juz secara berturut-turut, ya? Ini enggak ada dalilnya, ya. Tapi ini coba latihan saja. Secara berturut-turut selama 40 hari tidak pernah dia tinggal 1 juz pun. Dan 1 hari pun membaca Al-Qur'an 1 juz. Ada enggak yang bisa di antara yang seperti itu? Ada ya? Siapa karena sudah hafiz ya? Mungkin terbiasa ya. Alhamdulillah ya. Setelah pengajian ini Bapak dan Ibu ya, silakan besok siapa yang bisa membaca Al-Qur'an 1 juz setiap hari berturut-turut, karena kalau gagal 1 hari ulang lagi. Nah, ini kan pertemuan dengan kami kan sekali dalam 2 pekan. Awak enggak usahlah ambil 40 hari, 30 hari kan. Rekod jadi bid'ah lah kan. Jadi siapa yang besok menjelang pertemuan besok mulai dari hari ini bisa dia berarti 14 hari lebih kurang membaca Al-Qur'an 1 juz setiap hari secara berturut-turut, sampaikan ke kami akan kasih hadiah. Ya? Setujunya? Hah? Berminatnya enggak? Apa hadiahnya? Yang jelas ya tentu seukuran kemampuan bolanya kan. Nah mungkin hadiah naik haji umroh. Awalnya haji lah kan. Sepeda. Ya begitu Bu ya Pak ya, silakan nanti saya akan bertanggung jawab dengan janji ini. Ini dalam rangka awak mengamalkan kaji. Karena target kami dengan wirid awak Bapak dan Ibu bukan hanya ceramah-ceramah biasa saja, tapi kita amalkan. Tapi ingat syaratnya berturut-turut 14 hari itu. Ya, lumpang sehari ulang lah. Ya. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan besok ada yang berhasil. Nah, masalah kalau banyak yang berhasil, insyaallah awak akan hasilkan hadiahnya. Kemudian Bapak dan Ibu, Al-Qur'an ini kan nanti barangkali lebih lanjut kita kaji tentang masalah ini ya. Al-Qur'an itu kan Allah katakan sebagai sifaun. Ya, sebagai obat ya bagi diri seseorang ataupun bagi diri umat manusia. Maka yakinlah awak kalau awak rutin membaca Al-Qur'an, insyaallah Allah akan menyembuhkan penyakit-penyakit ruhani kita. Termasuk ketika awak menghadapi masalah-masalah besar. Terus terang ini saya bukan buat-buat Pak ya Bu ya. Cuman ini pengalaman pribadi. Pernah seorang kawan menyampaikan, Ustadz, saya lihat ketika ada persoalan-persoalan yang besar, yang katakanlah yang cukup butuh menguras energi, yang sangat genting katakanlah dalam tanda kutip, itu Ustadz biasa bisa menyelesaikannya dengan baik, dan tidak bisa menyampaikannya ini dalam bentuk musyawarah, menyelesaikan persoalan kadang. Nah, apa rahasianya gitu kan? Nah, memang saya ingat entah 2 kali atau berapa kali ada persoalan-persoalan yang cukup butuh energi kami menghadapinya. Yang saya ingat ketika akan menghadapi persoalan itu, saya coba rutin baca Al-Qur'an menjelang perkara itu diselesaikan. Dan alhamdulillah memang ada kelapangan dada, kejernihan berpikir ketika menghadapi persoalan tersebut. Ini pengalaman pribadi ya. Makanya, dan ini barangkali ya itu dalam ruang lingkup apa yang Allah katakan ya, bahwa Al-Qur'an itu memberi syafaat ya, menyembuhkan kegundahan hati, kesempitan dada dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga. Jadi awak tuh besok di akhirat tuh butuh pertolongan Bapak dan Ibu. Dan salah satu yang bisa menolong awak itu adalah Al-Qur'an. Bukan saja nanti di akhirat
di padang mahsyar, bahkan juga di kubur. Ya. Makanya harus betul-betul awak luangkan waktu awak siapkan secara sadar waktu awak untuk membaca Al-Quran. Kalau imam-imam dulu, orang-orang soleh dulu, bukan sekali dalam sepekan, sekali dalam sebulan mereka khatam Al-Quran. Ya, apalagi sekali setahun kan, bulan puasa aja kan. Tetapi hampir di antara mereka itu sekali dalam 3 hari khatam Al-Quran, sekali dalam 7 hari khatam Al-Quran, karena mereka selalu bersama Al-Quran. Kemudian yang keempat, Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan, mudah untuk diingat. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim mudakkir. Ya. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kalau orang bahasa Arab paham betul ya dengan kalimat walaqad ini. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami mudahkan Al-Qur'an itu, ya, untuk, ada yang mengatakannya untuk mengingatnya, menghafalnya, ya. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi di awal kita sampaikan, tidak ada kitab buku yang paling banyak dihafal oleh umat manusia dari dulu sampai sekarang kecuali Al-Qur'an. Al-Quran itu ternyata mudah untuk menghafalnya. Nah, kalau tadi Ambo mengarahkan untuk banyak membaca, tema poin yang keempat ini Ambo ingin mengarahkan awak untuk banyak menghafal Al-Quran. Diurut lagi Bapak dan Ibu. Makanya kami di sini di sekolah ini, anak-anak TK kita kita mulai programnya dari surat Ad-Duha ke bawah. Coba dirapikan oleh beliau. Tengok mana yang ulun hafal, yang ulun lancar, Pak. Nah, bagaimana cara mudah menghafal Al-Quran? Banyak metode yang disampaikan oleh para hufaz yang mereka sudah berpengalaman di situ. Tetapi ya, metode yang paling ampuh itu adalah dengan membaca mengulang-ulang. Mungkin bisa ditanya sama ustaz dan ustazah kita yang banyak hafalan. Dan saya juga pernah mendengarkan langsung Ustaz Abdul Aziz Rauf, salah seorang yang hafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, punya sanad Al-Quran. Beliau juga nyampaikan seperti itu. Rajin saja baca, pokoknya baca. Kini coba mau tes kan, tes ya, dengan surat Yasin. Yasin, coba sambung Pak Bu. Walaupun innaka laminal mursalin ala siratim, hafal kan? Mudah. Atau Al-Fatihah, siapa yang tak hafal Al-Fatihah? Kan gak ada. Mohon maaf, sampai-sampai Al-Fatihah ini, ya mudah-mudahan Allah menjaganya, tetapi secara adat ya, kalau Allah cabut, yaitu Allah Maha Kuasa. Hampir susah kita melupakan Al-Quran, hampir susah kita melupakan Al-Fatihah itu. Betul lah Bu? Kenapa demikian? Karena sering kita ulang-ulang 17 kali minimal. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Jadi begitu juga dengan ayat-ayat yang lain ataupun surat-surat yang lain. Makanya diulang-ulang saja Bapak dan Ibu, tidak usah muluk-muluk. Kita berharap dari setelah pengajian kita ini ada di antara Bapak dan Ibu, surat apa lagi dari Ad-Duha ke bawah itu yang tidak hafal. Temu suratnya nanti, baca dan ulang-ulang terus. Ulang-ulang terus. Insya Allah itu akan hafal segera. Dan kita berharap Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bacaan Al-Quran kita itu memang seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Nah, ya, artinya awak memang harus berguru, dan yang paling dituntut di dalam Al-Quran itu Bapak dan Ibu, ya, itu adalah belajar Al-Quran itu dengan bersanad. Nah, artinya jelas rangkaian apanya, rangkaian gurunya.
Kita tidak mengatakan guru-guru kita yang dahulu tidak bersanad, tidak. Artinya yang ustaz-ustaz awak dulu ya, yang di kampung-kampung tuh, bekok jangan lo salah paham kan. Tetapi gini, ada ya guru-guru ustaz-ustaz yang secara langsung dia mengambil sanad kepada ustaz-ustaz dalam belajar Al-Quran. Seperti kalau di Riau ini ada Ustaz Murtadho Habibi namanya, yang dulu dia di Ittihad Rumbai, sekarang di apa yang di Panam, Abu Darda. Beliau itu termasuk orang yang ustadz yang punya sanad di dalam ilmu Al-Quran, membaca Al-Qurannya, dan cukup tinggi sanadnya di Riau dan di Indonesia, termasuk di Indonesia ataupun di Asia Tenggara, di luar biasa. Dan di antara murid-muridnya sudah banyak yang tersebar. Termasuk besok kita rencana akan mengadakan daurah Al-Quran di bulan puasa itu. Silakan nanti siapa yang mau berminat mendaftar daurah tahsin Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 keistimewaan Al-Quran yang barangkali dalam kesempatan ini yang bisa kita sampaikan. Yang kandungannya berarti belum bisa kita sampaikan. Yang pertama, Al-Quran itu membawa kebenaran, kebenarannya mutlak. Yang kedua, terjaga kemurniannya. Yang ketiga, Al-Quran itu akan memberi syafaat. Yang keempat, dia mudah untuk dihafal ataupun untuk diingat. Ada paling tidak 2 rekomendasi kita di dalam wirid ini. Yang pertama, mari kita coba rutinkan membaca Al-Quran sekali 1 juz 1 hari. Dan saya berjanji bagi yang bisa berturut-turut sampai 14 hari ke depan, insyaallah akan kami siapkan hadiah. Kemudian yang kedua, mari kita rapikan lagi bacaan-bacaan Al-Quran kita, hafalannya yang juga demikian. Surat-surat pendek yang kita masih belum lancar untuk menghafalnya, baca saja terus pakai mushaf ya, dan sambil juga mendengarkan kaset ya. Dan akan lebih bagus kalau mau belajar tahsin, sehingga sebelum menghafal kita belajar tahsin dulu, sehingga hafalan kita itu nanti bisa baik. Nah, inilah beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Insyaallah orang-orang yang selalu hidupnya bersama Al-Quran akan membawa keberkahan, baik untuk diri pribadinya, keluarganya, maupun masyarakat di sekitarnya. Ada uang lazan tidak jadi sesi kedua tanya jawab deh ya? Atau ada yang nak bertanya enggak? Barangkali nanti aja lah ya, karena waktu kita sudah azan. Tadi sebetulnya kita ingin kasih waktu beberapa menit sebelum azan, tapi karena sudah termakan waktunya, mudah-mudahan ke depan bisa kita buka lagi sesi tanya jawab. Wallahu alam, afwa minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.